ini loh, ini ada orang datang, ini orang datang, ini kita sudah lama nggak ada orang datang, kali ini ada orang datang laki-laki 3. Di situ tuh kayak karena memang mayoritas itu perempuan. Itu waktu pertama kali saya melihat sosok makhluk astral. Waktu itu di Sendang Senjoyo, Mas Hakim melihat apa? Sosok kunti. Baunya amis ya, seperti darah itu. Terus nggak enak lah pokoknya di sana. Ya karena mungkin tempat tersebut itu menjadi tempat pembantaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini tim Eksaka Channel berada di session terbaru dari tim Eksaka Channel, yaitu kali ini kita mau ngobrol santai di session Bilik Misteri ya Mas. Ya. Jadi kali ini saya bersama salah satu tim dari Eksaka Channel, yaitu Mas Herianto. Kali ini kita ingin berbagi informasi pengalaman-pengalaman ketika kita kemarin itu penelusuran, kita syuting di berbagai tempat kemarin. Jadi buat teman-teman mungkin mau bergabung di sini, buat teman-teman mau berbagi ceritanya, cerita misterinya di sini, boleh silakan kontak ke kami, bisa komentar, bisa DM ke Instagram kami. Langsung saja mungkin Mas. Jadi ketika Mas Herianto itu gabung dengan Eksaka Channel, itu penelusuran pertama itu tim Eksaka Channel itu gimana? Kalau nggak salah itu di Nyaknyono kemarin itu kan, kalau nggak salah. Kalau nggak salah di pertama kali ikut ya. Kemudian setelah ikut tim Eksaka Channel itu, pengalaman itu yang paling berkesan itu di tempat mana? Kalau aku sih di Imogiri, Jogja itu. Di makam raja-raja ya. Itu kenapa bisa berkesan kayak gitu Mas? Kalau saya sih suasananya adem, tenang gitu menurut aku sih. Mas Heri jadi tempatnya tenang kayak gitu. Kemudian itu kan untuk tempat yang paling berkesan ya. Karena ketika kita waktu itu tuh mengunjungi salah satu makam raja-raja di Imogiri itu. Kemudian menurut Mas Heri itu tempat yang paling menyeramkan atau yang paling gak enak itu di mana? Kalau nggak enak sih, kemarin tuh kan kita berada di Tugu Pahlawan tuh. Tugu Pahlawan. Kalau setelah ya di situ agak seram sih menurut aku sih. Nah itu apa yang dirasakan kayak gitu? Maksudnya apakah terjadi gangguan-gangguan kayak gitu selama syuting di Tugu itu? Kalau aku sih nggak begitu merasakan ya, tapi kalau diri sendiri itu agak merinding gitu. Cuma takut gitu. Enggak melihat apa-apa, tapi nggak melihat apa sih, tapi takut. Coba agak merinding gitu. Karena kalau kita lihat kan kemarin kita session kita berada di Tugu Makam Pahlawan itu memang tempatnya itu kayak sudah lama nggak keurus gitu. Nggak keurus kayak gitu ya. Jadi mungkin itu yang mengakibatkan mungkin beberapa tim kemarin pun juga merasakan hal yang kurang enak di situ. Kemudian untuk kedepannya itu Mas Her ketika gabung dengan kru tim Eksaka Channel itu kedepannya itu ingin seperti apa kayak gitu, harapannya kayak gitu. Untuk Eksaka Channel, semoga Eksaka Channel terus berkembang, dapat diterima oleh masyarakat, dan terus bisa kompak gitu aja. Baik, terima kasih Mas sudah memberikan pengalamannya di tim Eksaka Channel. Mungkin kali ini pengalaman dari Mas Her sendiri bergabung dengan tim Eksaka Channel seperti itu. Kita akan bertanya kepada tim-tim yang lain. Terima kasih Mas Her telah berbagi pengalamannya ketika bergabung di kru tim Eksaka Channel. Semoga kedepannya kita bisa terus bekerja sama sampai tim channel kita itu bisa terus berkembang dan terus maju. Baik, kali ini kita bersama
kru tim Eksaka Channel yang kedua, yaitu Mas Hakim yang selama ini selalu menemani saya in frame di depan kamera. Saya mau tanya ya Mas, ini pertama kali itu gabung atau ikut tim Eksaka Channel itu di mana? Di Candi Gedong Songo ya. Pertama kali ya, di Candi Gedong Songo. Kemudian mungkin setelah gabung dengan tim Eksaka Channel itu pengalaman apa atau tempat mana yang paling berkesan? Kalau saya yang paling berkesan itu di ini Sendang Senjoyo. Itu waktu pertama kali saya melihat sosok makhluk astral. Waktu itu di Sendang Senjoyo Mas Hakim melihat apa? Sosok Kunti. Oh, waktu Miski itu ya, yang waktu itu tuh terbang di samping sendang yang sebelah kiri ya. Kemudian itu pertama kali melihat sosok astral di Sendang Senjoyo itu. Kemudian ketika waktu itu saya masih ingat ketika kita penelusuran di Curug Sekar Langit, yaitu kalau saya lihat pertama kali kayaknya Mas Hakim itu merasakan gesekan waktu itu, energi itu apa yang dirasakan waktu itu? Waktu itu sangat sesak sekali, seperti banyak orang di situ mual, mau muntah, sempat muntah sih itu ya kayak gitu. Jadi memang ketika waktu itu kita datang ke Curug Sekar Langit itu kan memang curugnya itu kayak sudah lama nggak didatengin orang ya Mas, karena memang kondisi pandemi juga. Jadi waktu itu memang kita cuma bertiga kan ke sana. Itu waktu itu memang pas ke sana itu kita itu tiketnya itu kayak umum kayak gitu Mas. Jadi kita datang itu semua yang ada di situ itu dari sosok yang di situ yang utama sampai yang memang di situ itu dia datang kayak gitu. Jadi karena di Curug Sekar Langit itu memang terkenal legendanya Jaka Tarub ketika Nawang Wulan yang berada di situ. Jadi di sana itu memang didominasi sama perempuan-perempuan. Jadi ketika memang ada laki-laki datang ke situ, jadi mereka itu seperti ini tuh mereka datang kayak gitu. Jadi penasaran ya, betul. Jadi waktu itu ketika pertama kali itu Mas Indra waktu itu mengalami gesekan, kemudian Mas Hakim itu memang saya lihat itu di belakang itu ada sosok perempuan gitu yang memang mendekat. Jadi kayak pertama kali waktu itu terjadi gesekan kayak gitu. Jadi Mas Hakim itu kayak belum kuat kayak gitu, kayak belum bisa menerima itu. Kemudian saya mau bertanya juga, Mas Hakim, tadi pengalaman tempat yang paling nggak bisa terlupakan atau yang paling istimewa itu ketika di Sendang Senjoyo karena melihat pertama kali melihat sosok itu. Kemudian mungkin ada tempat yang paling nggak enak atau paling nggak disukai penelusuran itu di mana? Yang kemarin di Tugu Makam Pahlawan ya? Iya. Ya itu paling saya nggak suka, paling nggak enak sekali. Itu kenapa? Ya karena di sana apa ya Mas, hawanya itu nggak enak, seperti mencekam, terus bau itu apa, darah. Karena memang Tugu itu memang tempat sebagai pembantaian ya. Jadi yang belum nonton bisa langsung nonton di channel kami di Eksaka Channel ketika kita penelusuran di Tugu Makam Pahlawan yang ada di Ngetasan. Jadi yang dirasakan waktu itu kayak mencium bau kayak gitu. Kemudian ini juga ada titipan dari beberapa yang komentar itu ketika kita mau closing itu ya Mas, itu tuh Mas Hakim itu kayak mendekat ke saya, itu ada apa itu Mas? Itu ada, aku nggak tahu ya Mas, itu seperti ada suara langkah kaki yang mendekat ke saya Mas. Waktu itu? Iya. Itu tuh memang, jadi ketika kita selesai bercerita satu sosok yang di belakang Tugu itu tuh memang mereka itu seperti ingin mendekat kayak gitu Mas. Jadi sebenarnya itu jaraknya tuh nggak terlalu dekat dengan kita, tetapi karena memang tempatnya itu sunyi, jadi dia itu memang seperti bergerak mendekat di sebelahnya Mas Hakim waktu itu tuh seperti itu. Kemudian Mas Hakim selain tempat itu mungkin nggak ada lagi atau? Nggak ada sih Mas. Mungkin yang paling nggak enak itu di Tugu Makam Pahlawan itu. Iya.
setelah Mas Hakim bergabung dengan tim Eksaka Channel, mungkin harapan apa Mas Hakim untuk channel kita? Ya mungkin kedepannya bisa lebih solid lagi, subscribernya bisa meningkat agar kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang lain. Nah, itu aja. Itu saja berarti. Terima kasih Mas Hakim sudah memberikan pengalamannya, ceritanya kepada kita semua. Semoga kedepannya kita bisa sukses terus, Mas Hakim bisa terus in frame bersama tim Eksaka Channel. Terima kasih. Baik, hari ini kita bareng Mas Indra, tim Eksaka Channel yang ketiga. Mungkin Mas Indra ikut tim Eksaka Channel itu dari pertama kali kita syuting, waktu itu pertama kali kita berada di Danau Rawapening. Iya, betul. Mungkin selama ini ikut tim Eksaka Channel atau gabung dengan tim Eksaka Channel itu tempat mana yang menurut Mas Indra itu paling berkesan? Paling berkesan itu di Pacitan Imogiri sama Sendang Senjoyo. Berarti sama, kurang lebih sama ya, kita berada di makam Imogiri sama Sendang Senjoyo. Waktu di makam Imogiri itu istimewanya itu kenapa? Mas Indra itu yang menjadi berkesan itu di makam Imogiri itu kenapa? Pertama, ziarah ke makam leluhur. Ya. Yang kedua itu menaiki tangga yang jumlahnya kurang lebih 400 lebih lah. Itu Tapi nggak ngitung. enggak ngitung. Kalau dihitung biasanya selewah berbeda. Kemudian itu saja mungkin. Sama di Senjoyo. Senjoyo, iya. Itu kenapa di Senjoyo? Ya melihat sosok Kunti ya yang berterbangan ke sana kemari. Berarti sama dengan Mas Hakim tadi. Iya. Pertama kali kayak melihat sosok Kunti itu di Senjoyo itu ya. Iya. Kemudian itu kan tempat yang paling berkesan gitu. Mungkin tempat yang menurut Mas Indra itu paling nggak enak auranya kayak gitu, ketika kita datang itu kayak sudah kayak terjadi gesekan gitu di mana? Di Tugu Pahlawan Getasan. Sama berarti ya, Iya. kurang lebih yang dirasakan seluruh tim Eksaka Channel itu ketika kita berada di Tugu Makam Pahlawan Getasan, itu apa yang dirasakan? Ya di sana itu baunya amis ya, seperti darah itu. Kemudian Terus enggak enak lah pokoknya di sana. ya karena mungkin tempat tersebut itu menjadi tempat pembantaian, jadi ya pasti energi-energi yang diberikan itu kayak energi kesedihan, seperti yang saya alami kemarin itu. Mungkin ingin kedepannya itu harapannya itu Eksaka Channel itu pengen seperti apa? Semoga kedepannya Eksaka Channel itu semakin kompak, makin banyak subscribe-nya, dan bisa apa ya, berguna lah bagi sesama gitu lah. Itu saja. Iya. Ya udah, terima kasih Mas Indra telah memberikan pengalamannya ketika syuting, ketika kita perusahaan bersama tim Eksaka Channel. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan bertanya dengan Bang Hendrik Iya. soal Eksaka Channel. Awal mula terbentuknya Eksaka Channel itu bagaimana Pak? Waktu itu tuh memang saya itu beberapa dari teman, khususnya salah satunya Mas Hakim juga, Mas Indra juga, waktu itu menyarankan untuk bikin channel misteri seperti itu. Tetapi pada waktu itu memang kayak belum saatnya gitu loh Mas buat, karena kita juga kan perlu persiapan yang matang juga untuk kita menelusuri ke tempat-tempat yang memang itu tuh ada sosok-sosoknya gitu, ataupun juga tempat-tempat itu mengandung sejarah-sejarah. Kemudian pada waktu itu ketika akhir tahun 2021 itu saya itu kayak sama Mas Indra awalnya itu memang memberanikan diri untuk bikin kayak gitu. Waktu itu penelusuran pertama kali itu kita berada di Danau Rawapening, kemudian Mas Hakim ikut, kemudian Mas Har menyusul ikut, seperti itu. Oke, yang kedua itu
Aku mau bertanya Bang, saat kita melakukan penelusuran, kan ada peraturan. Itu peraturan dari mana ya Bang? Jadi ketika kita itu menentukan suatu tempat itu kan pasti saya kan koordinasi dulu dengan tim, jadi Ya. dengan teman-teman semuanya kan. Jadi saya itu seperti memberikan proposal ke tempat itu kayak gitu. Jadi proposal itu dalam bentuk seperti tidak nyata, maksudnya izin Kayak gitu. ya, izin ke lokasi, ke penunggunya di situ, yang penunggu utamanya di situ itu apa, kemudian saya itu meminta saya mau datang ke tempat itu, Ya. kemudian itu aturannya itu apa. Jadi kita itu akan diberi aturan di situ, kita datangnya itu kapan, kemudian waktunya itu kapan, di situ itu berapa jam, kemudian kita itu mau menceritakan apa, yang boleh diceritakan apa, yang tidak itu apa, di situ itu benar kita itu apakah di ACC atau tidak. Kemudian lagi kalaupun kita mau menelusur ke tempat itu, kemudian kita lihat juga apakah tempat tersebut itu kita harus izin dengan pihak pengelola. Jadi kita itu izin itu tidak hanya dengan penunggunya di situ, tetapi kita juga izin dengan pengelola ataupun warga di situ. Kemudian ketika tempat-tempat itu masih digunakan, apakah kita boleh syuting atau tidak. Tetapi yang pasti aturan-aturan yang biasanya saya sebutkan briefing dulu sebelum syuting itu, saya bilang kalau sebelum kita take kali ini kita mendapatkan tiket umum, tiket khusus kayak gitu, pasti Mas Hari itu bertanya. Iya gitu. itu. Kenapa itu ada aturan VIP atau umum gitu? Jadi ketika kita datang ke suatu tempat itu, kita itu pasti akan mendapatkan aturan tersebut ketika kita sudah memberikan seperti pengajuan proposal, kemudian ketika kita sudah di ACC, kita itu ini aturan kamu kayak gitu. Kita biasanya ada beberapa tempat yang memang tidak boleh menggunakan pakan ini, berwarna ini, corak ini, seperti itu. Kemudian kita tidak boleh melebihi dari jam sekian, kita cuma dikasih waktu sekian jam. Kemudian ada tempat juga yang tidak boleh kita kunjungi, seperti itu. Kemudian masalah tiket itu VIP itu biasanya itu tempat itu kita jadi sosok-sosok yang negatif itu seperti tidak dimunculkan, seperti itu. Jadi kita itu diberikan seperti tempat khusus hanya menceritakan yang positif-positif yang ada di situ gitu. Jadi kemudian tempat itu pun kayak seperti mereka itu, oh ini ada tamu kayak gitu loh, tamu itu ingin menceritakan tentang kita. Jadi kita itu seperti sebelum datang itu saya kan selalu bilang kita kali ini dikawal sama sosok ini. Jadi sosok itu tuh yang menjadi tour guide kita kayak gitu. Jadi kemudian kalau tiket umum itu berarti semua yang berada di situ, maupun itu entitas yang bersifat positif ataupun negatif, itu semua jadi satu berada di situ gitu. Jadi kebanyakan beberapa tim ketika terjadi gesekan-gesekan, kemudian beberapa tim juga ya Mas Indra sama Mas Hakim sering terjadi mual itu karena memang terkadang kita itu mendapat tiket VIP atau tiket khusus, tetapi kita tidak tahu kondisi, ternyata di situ itu ada sosok entitas yang seperti tiba-tiba datang kayak gitu. Jadi itu yang terkadang mengakibatkan mereka tersebut mengalami gesekan-gesekan. Kemudian mau tanya apa lagi? Pengalaman yang paling mengesankan selama perjalanan Exakejana itu di mana Bang? Kalau saya, tempat yang paling mengesankan sebenarnya semuanya itu mengesankan, tetapi ada satu tempat yang paling mengesankan itu ketika berada kita ziarah di makam Imogiri. Karena sebelum kita datang itu saya sama Mas Indra itu seperti sudah dikasih tahu, kamu datang ke sini, ke makam sebelah sini, itu ini makamnya ini kayak gitu. Jadi ketika kita datang pun waktu itu kita sudah prepare kan waktu itu, kita juga lihat cuaca dan lain sebagainya. Ternyata kita datang ke sana cuacanya juga mendukung, kemudian kita datang ke makam itu juga pas, juga kebetulan kita bisa masuk ke makam Sultan Agung waktu itu. Jadi ketika saya berada di sana itu persis apa yang digambarkan kepada saya itu persis dengan ketika di mimpi itu, sama persis ketika saya berada di sana, seperti itu.
Kalau pengalaman yang paling buruk itu bang, selama perjalanan SK Channel itu gimana ya? Kalau pengalaman yang paling, maksudnya tempat yang agak kurang enak Iya. kayak gitu itu sebenarnya saya ketika berada di Curug Sekarlangit. Kalau Ya, karena apa? Karena itu pertama kali kita itu mendapatkan gesekan waktu itu. Jadi saya di situ ketika take lihat Mas Indra udah mual-mual, kemudian lihat Mas Caci mual-mual, kemudian di belakang itu sosoknya banyak. Saya di situ bingung gitu loh. Bingungnya itu saya harus melesaikan cerita yang ada di situ, tetapi teman-teman dua ini itu sudah kayak nggak kuat kayak gitu. Kemudian waktu itu Mas Indra bilang kita pokoknya sebelum duhur kita harus segera langsung naik harus sampai ke parkiran waktu itu seperti itu. Karena waktu itu ketika kita datang, waktu itu pertama kali kita datang itu memang kita itu sudah ada kayak yang menemani gitu. Jadi itu sosoknya itu laki-laki waktu itu. Kemudian kita waktu itu berada di melewati sebuah pohon bambu waktu itu. Kemudian kita itu mendengar suara seperti orang teriak kayak gitu, manggil kayak gitu. Kalau nggak salah sih 3 kali. Tapi waktu itu aku bilang kalau mungkin warga sekitar kayak gitu. Tetapi setelah kita sampai di tempat itu nggak ada, di situ nggak ada orang sama sekali. Jadi cuma kita bertiga. Tapi ketika kita datang itu ada satu tempat itu di situ tuh yang lain itu tempatnya itu kayak penuh daun gitu loh, daun tertutup daun kayak gitu. Di tempat kayak tempat bertapa sih kalau menurut aku itu di situ tuh bersih kayak gitu. Iya, kemudian setelah saya mulai bercerita secara metafisika di situ, kemudian sosok-sosoknya juga sudah mulai memberikan cerita ke saya, Mas Indra mulailah waktu itu terjadi gesekan. Aku waktu itu bingung karena ini kita cuma bertiga di sini, sedangkan aku pun juga merasakan mual, tetapi karena ya mungkin karena aku tahu harus bagaimana, jadi mungkin teman-teman belum pertama kali mungkin seperti itu ya. Jadi waktu itu kemudian Mas Cacing seperti itu ya. Menurut aku waktu itu tempat yang menurut aku sebenarnya tempat itu baik, tetapi karena memang waktu itu tiket kita datang ke situ itu umum, jadi semua yang ada di situ itu seperti tumpah berada di satu tempat gitu. Jadi kita itu bertiga itu kayak dikelilingi orang banyak karena memang terdengar seperti orang itu, ini loh, ini ada orang datang, ini orang datang, ini kita sudah lama nggak ada orang datang, kali ini ada orang datang laki-laki 3 di situ tuh kayak karena memang mayoritas itu perempuan kayak gitu. Jadi kalau tempat yang menurut saya itu interaksinya paling banyak itu ketika kita berada di Tugu Makam Pahlawan Gerasan. Nah, waktu itu kan kita tidak cuma berempat, tapi kita juga waktu itu ada teman saya, Mbak Yuni dan Mas Imam. Jadi Mas Dari waktu itu juga tahu saya itu kayak mau mediumisasi Mas sebenarnya, tetapi saya waktu itu belum berani. Kenapa? Karena ketika saya mediumisasi satu pasti yang lain itu akan masuk. Jadi waktu itu saya cuma kayak diberikan rasa sedih sama salah satu sosok. Jadi kayak kita itu mediumisasi tapi enggak 70%, tapi cuma sekian persen saja. Jadi kayak dia itu cuma memberikan rasa waktu itu. Jadi mungkin kedepannya semoga saya bisa lebih belajar untuk mediumisasi biar caranya itu lebih halus lagi seperti itu. Harapan untuk XHK Channel kedepannya itu seperti apa ya Bang? Jadi saya memiliki harapan semoga channel yang kita rintis ini semoga bisa memberikan informasi kepada semua orang. Tidak cuma kita mengulik secara misteri saja, tetapi kita bisa memberikan informasi baik itu sejarah, legenda, mitos dan lain sebagainya. Kemudian saya berharap semoga kita kedepannya itu bisa memberikan tayangan yang lebih bagus lagi secara visual, secara kata-kata, secara tim, semuanya kita bisa solid. Jadi kita bisa mencapai target sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu Mas. Terima kasih atas kesempatannya.
Kami seluruh tim Eksaka Channel mengucapkan banyak terima kasih setelah menonton channel kami selama ini. Apabila ada teman-teman semuanya yang ingin bergabung, ingin berbagi cerita mistisnya, bisa langsung komen, langsung bisa hubungi kami untuk bisa berbagi cerita di Bilik Misteri, salah satu session di acara di Eksaka Channel. Terus dukung tim Eksaka Channel dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga tim Eksaka Channel bisa menuju ke tempat-tempat yang lain. Kami atas nama tim Eksaka Channel mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.